Sobat Monomai Group Media, kembali lagi dengan saya Anissa. Jadi di video kali ini saya akan ngobrol-ngobrol sama Kak Tiara tentang bagaimana caranya membuat bangunan lebih tahan lama dan lebih kuat. Tapi sebelumnya, kami mengucapkan turut berduka cita atas bencana alam yang menimpa wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Dalam gempa itu, banyak bangunan rubuh dan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Semoga keluarga korban diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan. Amin. Oke nih Kak, dari kejadian gempa kemarin kan banyak bangunan yang rubuh dan makan banyak korban jiwa ya. Kedengarannya miris nggak sih Kak? Pastinya ya, pasti miris banget, dan kita semua se-Indonesia Raya pasti turut prihatin juga atas kejadian yang menimpa beberapa wilayah di Jawa Barat ini khususnya. Nah, sebetulnya harusnya sih bisa diminimalisir. Kalau misalnya kita lihat struktur bangunan di Jepang itu sebetulnya negara yang seperti Indonesia ya, kepulauan. Dan Jepang itu sudah terkenal rawan tsunami dan rawan gempa. Tapi kenapa orang di Jepang itu tenang-tenang aja pada saat gempa? Karena di Jepang sudah diterapkan standarisasi untuk struktur bangunan yang tahan gempa. Nah, sebetulnya kalau di Indonesia ini bisa menerapkan seperti di Jepang, dengan adanya struktur bangunan yang tahan gempa, harusnya bisa meminimalisir korban jiwa pada saat ada kejadian tidak terduga seperti kemarin itu nih. Oh oke Kak, tapi maksudnya meminimalisir itu gimana ya Pak? Jadi yang dimaksud meminimalisir di sini bukan berarti kita bisa mengurangi kadar gempanya atau sejenisnya lah, karena itu kan asalnya dari alam ya Nis ya. Jadi maksudnya meminimalisir di sini kita bisa mencontoh seperti di Jepang. Jepang menerapkan bangunan-bangunan yang anti gempa. Nah, sebetulnya itu ada nih, bisa diterapkan juga di Indonesia. Nah, salah satunya adalah kita membuat bangunan dengan kekuatan struktur. Oh, gitu. Kekuatan struktur ya? Ya, struktur yang diperkuat itu akan meminimalisir terjadinya bangunan rubuh yang menyebabkan korban jiwa itu sendiri, Nis. Oke. Terus bisa jelasin secara singkat nggak Kak, perkuatan struktur bangunan itu seperti apa gitu? Jadi yang dimaksud perkuatan struktur beton ini sendiri adalah salah satu upaya atau metode untuk meningkatkan daya tahan kuat struktur beton ini sendiri. Jadi selain untuk memperkuat, dia juga mencegah kerusakan yang lebih besar, terutama pada bangunan yang sudah lama. Biasanya beton mutunya itu akan berkurang, dari semakin tahun akan semakin berkurang gitu. Jadi pada saat si kondisi betonnya itu sudah mulai menurun, ketika ada goncangan atau tekanan yang besar, itu akan menyebabkan kemungkinan terbesarnya itu adalah betonnya itu rubuh, seperti yang terjadi di gempa kemarin. Kalau kita lihat video-videonya ya, bisa kita tampilin ya video-video gempa. Nah, tadi kita lihat kan, pada saat terjadi gempa tuh pada rubuh kan? Iya, gampang rubuh gitu ya Kak? Iya betul, gampang rubuh ya. Nah, itu tuh terjadi karena struktur betonnya itu mutunya tuh sudah berkurang. Jadi pada saat kena guncangan dia langsung ambruk. Nah, sebetulnya ada satu metode yang sering dipakai untuk kekuatan struktur beton itu. Salah satunya itu dengan perkuatan struktur serat karbon kita sebutnya, atau perkuatan CFR.
CFRP. Oke Kak, terus yang dimaksud dengan serat karbon atau CFRP itu apa ya Kak? Dan diaplikasikannya di area yang seperti apa? Jadi yang dimaksud dengan serat karbon atau CFRP ini adalah salah satu jenis material perkuatan struktur beton yang bahan dasarnya itu serat karbon itu sendiri. Oh. Nah, jenis material ini sudah diuji dapat menambah ketahanan lentur, juga kuat geser dari struktur betonnya itu sendiri. Oh. Nah, selain itu juga dapat menahan korosi pada beton, memiliki daya tahan yang sangat baik. Juga itu mencegah karat pada struktur tulangan beton itu sendiri. Iya. Ya, jadi sampai kurang lebih bisa sampai 20 tahun ke depan, Wow. itu dia akan awet. Jadi kayak seperti video gempa yang tadi kita lihat, pada saat ada guncangan, strukturnya itu nggak akan langsung turun, tapi ketahan oleh si material serat karbonnya tadi. Oke. Gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, cara untuk metode pengaplikasiannya itu gimana Kak? Untuk cara pengaplikasiannya itu sebetulnya mudah, asalkan dilakukan oleh kontraktor yang sudah berpengalaman dan profesional di bidang ini. Nah, salah satunya kita, Monomer Group, kita biasa melakukan aplikasi serat karbon ini pada bangunan-bangunan yang biasanya umurnya sudah agak lama. Nah, caranya gimana? Itu simpelnya adalah cara kerjanya itu dengan membungkus atau wrapping struktur beton existingnya itu sendiri dengan material serat karbon itu sendiri, Nis. Oh. Nah, kamu pasti penasaran dong, pengen Iya. tahu gimana caranya lebih detail. Iya. Kalian juga penasaran kan? Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita punya video bagaimana cara mengaplikasikan serat karbon pada struktur bangunan. Yuk kita lihat di sini. Cekidot. Oh, ternyata gitu ya Kak cara pengaplikasiannya. Tapi kalau dilihat ternyata gampang juga ya. Tapi kalau kita kerjain sendiri sih nggak akan bisa. Pastinya nih, kalau kita kerjain sendiri nggak bakal bisa, karena kan kita belum tentu ngerti dan paham bagaimana cara mengaplikasikan yang betul supaya mendapatkan hasil yang benar-benar efektif. Nah, kalau kalian juga lagi cari kontraktor perkuatan struktur beton yang sudah profesional dan berpengalaman, kami Monomer Group sudah terbukti dan teruji berpengalaman di bidang perkuatan struktur beton ini. Nah, caranya gampang. Kamu tinggal konsultasi keluhan struktur bangunan kamu ke hotline kita langsung, atau kamu bisa kunjungi website kami di www.monomergroup.id. Di situ kamu juga bisa lihat berbagai referensi project yang sudah tim Monomer Group kerjakan. Oke Sobat Monomer Group Media, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Selain ini, masih banyak jenis-jenis pekerjaan yang akan kita bahas secara singkat dan detail. Makanya, tontonin terus video terbaru dari Monomer Group Media. Dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, juga nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan update video terbaru dari Monomer Group Media. Dah!